Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 kullama alla hilalu wa abdar, Allahu Akbar, kullama qama shaimu wa afdar, Allahu Akbar, kullama taraga masahabu wa anbar, wa kullama nabata nabatu wa azhar, وكلما أطعم قانع المعبر. الحمد لله الذي فضل عشر ذي الحجة بضعف أجور العبادات. فمن كان خرج من بيته إلى شراء الأضحية كان له بكل ضبط والعشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه واختلفت الأيام والساعات. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan perintah-perintahnya dan berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan sholat Idul Adha dengan bahagia sesuai dengan namanya, yaitu hari raya kurban. Maka pada tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan 3 hari berikutnya yang disebut sebagai hari tasyrik, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menyembelih hewan kurban dan membagikannya sebagai amal sosial kepada yang membutuhkan. Selain itu, penyembelihan hewan kurban ini sebagai wujud dari rasa syukur kita atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Berbahagialah mereka yang mampu beribadah kurban, sebab ini adalah anugerah istimewa di mana kebaikan ini kelak menjadi saksi di hari kiamat. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, kurban adalah peristiwa monumental yang selain memiliki nilai sejarah juga mengandung nilai ibadah dan hikmah. Seorang Rasul yang diperintah oleh Allah menyembelih anak kesayangannya
sebagai wujud ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam hal ini, selain memiliki nilai ibadah, kurban yang dilaksanakan setiap bulan Zulhijjah juga memiliki dimensi sosial, yaitu semua bergotong royong membantu prosesi penyembelihan hewan sekaligus mendistribusikannya. Sebagai bagian dari ajaran agama, ada beberapa nilai pendidikan yang bisa dipetik dari peristiwa yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Di antaranya, yang pertama, menjalani perilaku sabar. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah berpuluh tahun menikah, namun belum dikaruniai seorang putra. Disinilah kesabaran beliau diuji. Bisa saja Allah memberikan putra kepada Nabi Ibrahim yang bergelar Khalilullah, namun Allah menunda memberikan putra kepadanya dan beliau menjalaninya dengan penuh kesabaran. Inilah di antara akhlak yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu menjalani ketentuan Allah dengan penuh kesabaran. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Nilai pendidikan yang kedua dalam peristiwa kurban ini adalah tawakal. Jadi setelah beliau menunggu kehadiran buah hati selama puluhan tahun, akhirnya dikaruniai Ismail alaihissalam melalui rahim Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat berbahagia dengan karunia ini. Namun Allah tiba-tiba memberikan ujian kepadanya, yaitu menyembelih putra yang beliau cintai. Dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102, Allah mengabadikan peristiwa ini dengan ungkapan yang bijak, tuturan seorang ayah kepada anaknya. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ketika menyampaikan kabar ini, Nabi Ibrahim alaihissalam juga menunggu reaksi dari putranya, yaitu Ismail alaihissalam, dengan menanyakan pendapatnya. Fangdur madza tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ayat ini telah mengajarkan kepada kita apabila dalam menentukan keputusan penting yang berkaitan dengan buah hati, kita juga memberikan peluang kepadanya untuk berpendapat. Ketika sang ayah memberikan pertanyaan tersebut, maka Ismail alaihissalam menjawabnya dengan penuh kepastian. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Poin ketiga dalam peristiwa ini adalah pendidikan ketauhidan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam kompak menjalani perintah Allah. Keduanya berserah diri dan bertawakal menjalani perintah Sang Pencipta. Meskipun ketika hendak disembelih, Allah menggantinya dengan hewan sembelihan dari surga. Pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah pentingnya menanamkan ketauhidan kepada keluarga. Seorang ayah yang memiliki karakter kuat dan ketauhidan yang kokoh akan bisa mendidik anaknya dengan baik dalam hal kecintaan kepada Allah dan mencintai perintahnya serta menjauhi larangannya. Jika dirinya terlebih dulu memberikan contoh yang konkret, Nabi Ibrahim telah memberikan contoh dan Nabi Ismail pun tidak ragu melaksanakan permintaan dari ayahnya. Sedangkan sebagai seorang anak, Ismail alaihissalam mematuhi perintah dari ayahnya sebagai wujud bakti seorang anak dan sebagai ungkapan ketaatan seorang hamba kepada Allah. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Demikian di antara hikmah peristiwa kurban yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari khutbah yang disampaikan hari ini
dan semoga kita semua bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrih ala tawfiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله بما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى من ملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والبقية الصحابة والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واغفر من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.